Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my kids, my first grader. I'm so happy that now I can see you. Well, not face to face, online for sure. Tapi Miss Dedia senang banget bisa ketemu sama anak-anak kelas 1. Nah, hari ini English Day nih sayang. So, hari ini Miss Dedia akan mengajar sedikit tentang bahasa Inggris, mengajak anak-anak belajar tentang alfabet. Nah, mungkin anak-anak udah tahu alfabet itu apa ya sayang? Alphabet is huruf abjad. Kalau dalam bahasa Indonesianya ada 26, tapi nggak mungkin kita belajar ke 26-nya hari ini. So, kita belajar A, B, C, D, E, dan F. Tapi dalam bahasa Inggris. Nah, di sini Miss Dedia sudah punya kartu nih. If you can see, this is A. This is A. Tapi huruf A kalau masuk ke dalam kata-kata bunyinya bukan A sayang, tapi bunyinya So A kalau dia berdiri sendiri, tapi kalau masuk ke kata-kata menjadi Contohnya nih sayang, Miss Dedia sudah punya contohnya. Ini anak-anak kalau bacanya apple itu kurang benar, kurang tepat. Jadi bunyinya ini apple. 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 Nah, jadi anak-anak bisa dengar kan huruf A-nya. A kalau berdiri sendiri, kalau masuk ke dalam kata-kata bunyinya apple. Contoh lainnya di sini ada, si lucu ini bukan ain bacanya, tetapi ant. Nah, jadi Miss Dedia punya dua, punya si apple dan si ant. So A for ant and apple. Begitu ya sayang ya. Nah, jadi mudah-mudahan anak-anak memahami bahwa huruf A kalau berdiri sendiri dibacanya A, tapi kalau masuk ke kata-kata itu dibacanya Oke, selesai dengan huruf A, kita masuk ke huruf berikutnya. Anak-anak, ada yang tahu huruf berikutnya? Pasti udah tahu dong ya. Dan udah nunggu-nunggu. Nah, ini dia huruf berikutnya. Dalam bahasa Inggris kita sebut B. B. Tapi kalau dia berdiri sendiri, kalau dia masuk ke dalam kata-kata, bukan B lagi, tetapi bunyinya B. 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 Nah, jadi kalau anak-anak melihat kata-katanya, melihat huruf B di depan bunyinya B, dan huruf B di belakang juga bunyinya B. Nah, Miss Dedia punya contoh nih. Ayo kita lihat contoh si huruf B. Wah, hebat banget, kartunya terbang dan turun kembali sendiri ya. Oke, so this is ball. This is ball. Ini dibaca ball. B, B, ball. Nah, satu lagi Miss Dedia punya bat. 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 B, B. B for ball and bat. Nah, jadi huruf B kalau di depan tetap harus bunyi. Kalau di belakang dia gimana, Miss? Juga anak-anak mungkin pernah baca tulisan bib. Tetap nggak boleh bacanya bib. Bib. Nah, itu kurang tepat. Jadi anak-anak harus membaca bib. Nah, oke. Nah, berikutnya pasti udah ketebak dong ya. Setelah huruf B, hadirlah huruf ceda. Ini huruf apa ya? Ini huruf C sayang, betul seperti anak-anak bilang. A, B, C. A, B, B. C. Nah, ini jarang banget orang tahu ya sayang ya. C ini kalau masuk ke dalam kata-kata bukan C bunyinya, tetapi bunyinya K. Miss ulang sekali lagi, bunyinya K. Sekali lagi biar anak-anaknya ingat. C, K,
Jadi B, B, C, K. Oke, oleh karena itu sayang, kucing bacanya bukan cat. Bukan cat. Oh, itu bukan bahasa Inggris. Ya, bunyinya seperti apa sayang? Cat. Karena C tadi huruf C-nya bunyinya K. Bunyinya K. Jadi anak-anak harus bunyikan cat. Cat. C, K. C for cat and cup. Begitu sayang ya. Oke, sedikit lagi kita lanjut untuk huruf setelah C. C, bahasa Inggrisnya berikutnya. Ini juga sering banget orang baca salah sayang. Bacanya D. Oh, itu masih kurang benar. Bahasa Inggris bukan D. Tetapi coba ujung lidah anak-anak dinaikkan ke langit-langit. Lalu dibunyikan G. Beda nggak? D dengan G. Nah, jadi dia kalau berdiri sendiri ini G. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kata-kata bunyinya D. Bukan D. It's not English dialect. English tuh kayak gini. D. Jadi anak-anak udah ingat. B, B, C, K, D, D. Nah, kata-katanya seperti apa? Seperti ini, anjing. Yang sering banget misalnya dia dengar orangnya baca salah. Dog. Itu salah sayang. It's not an English word. It's just kayak cuman kata-kata bahasa Inggris tapi dibaca dengan dialek bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris ini bunyinya dog. Dog. Begitu juga yang satu lagi, titik-titik bahasa Inggris apa sih? Titik-titik. Dot. D for dog and dot. Nah, gitu ya sayang ya. D. Berikutnya masuk ke huruf yang kelima. Hari ini kita belajar huruf yang kelima. Kalau dia berdiri sendiri bunyinya I. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kata-kata bunyinya E. Biasa aja kayak anak-anak ngomong bahasa Indonesia. I, B, B, C, K, D, D, I, E. Nah, yuk kita lihat contohnya. Sudah ada contohnya untuk huruf E. Ini yang paling orang sering salah baca. Dibaca egg. Salah, bukan egg. Tetapi ini bacanya egg. Ingat tadi? I, E. Jadi ini bunyinya egg. Dan satu lagi nih, ada temennya. Tada! This is a very little cute elephant. Coba anak-anak ikuti Miss Nadia dari rumah. Egg. Bagus. Sekali lagi. Elephant. Keren gitu ya. Jadi bacanya bukan egg, tapi egg. Nah, berikutnya. Wah, anak-anak udah gak sabar belajar huruf yang berikutnya. Ini coba Miss Nadia cari F. Nah, tuh sudah ada huruf F. Huruf F kalau berdiri sendiri bunyinya F. Kalau masuk ke dalam kata-kata bunyinya nah, gitu. Jadi anak-anak kalau dalam katanya di sini ada, coba kita lihat ini ada gambar apa Miss Nadia punya tadi. Setelah elephant ada
frog. Ini bacanya bukan frog, bukan frog, ya. Jadi bunyinya ini frog, frog, frog. Nah, ada temennya nggak ya si frog? Ada ternyata. Wah, lucu banget. Ini dibaca fish, bukan fish, tapi fish, fish. Nah, baik anak-anak. Ada 6 huruf yang kita pelajari hari ini. Miss Dadia akan ulang bagaimana bunyi kalau dia berdiri tunggal sendiri dan apabila dia masuk ke dalam kata-kata, ya. A, bib, sik, did, I, F. So, parents boleh bantu anak-anaknya untuk kembali mengulang alfabet. Sampai ketemu di video Miss Nadia berikutnya dengan huruf abjad selanjutnya setelah F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye kids.